sendiri. Itu yang akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Hanya mereka pelaku-pelaku firman, taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan yang tidak menentang kuasa Tuhan. Artinya tidak menentang kuasa Tuhan. Ya. Contoh malaikat. Ya. Contoh malaikat Bapak Ibu, memberontak. Kalau malaikat itu memberontak, dia tidak akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Contoh, kalau manusia memberontak, dia tidak akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Karena yang akan masuk di kerajaan 1000 tahun adalah mereka-mereka yang taat, setia, pelaku firman, kuat berdoa, kuat baca firman, kuat berpuasa. Itu yang akan masuk Bapak Ibu. Dan yang utama adalah memiliki kerendahan hati. Karena kalau ada angkuh, sombong, baik rohani maupun jasmani, pengandalan logika bukan iman, Anda tidak akan pernah melihat kerajaan 1000 tahun. Walaupun Anda memiliki DNA ilahi. Ingat ini, sedangkan malaikat saja di surga, penyembah siang dan malam, asik tempatnya sekarang ada di neraka. Lucifer namanya. Apalagi manusia. Pasti uji tes dilihat tidak tahu menyembah Tuhan, tidak masuk dalam dimensi kebenaran, sukanya buat dosa, tapi hanya di bibir saja mereka mengakui saya percaya Tuhan. Malaikat itu tanya, Anda percaya Tuhan dari mana? Ya iya, karena saya lahir dari kecil, dari bayi, suara dalam kandungan saya percaya Tuhan. Ibu saya percaya Tuhan. Percaya Tuhan definisi Anda seperti apa? Tidak tahu. Anda gemar buat dosa? Iya. Begitu mau pingin masuk surga, gemar buat dosa, cuma percaya Tuhan Yesus saja modal Anda, terus pingin masuk surga. Anda bukan pelaku firman Tuhan. Anda munafik. Anda angkuh. Pingin masuk surga? Oh, Anda pikir surga itu murahan? Langsung malaikat bilang, gratis, tapi tidak murahan. Surga itu gratis sayang, tapi tidak murahan. Itu dibayar dengan penebusan yang sangat mahal. Anda kalau percaya Tuhan, percaya betul-betul sungguh-sungguh. Kalau Anda percaya sungguh-sungguh, berarti Anda pelaku firman Tuhan dong. Kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, terus Anda bertobat langsung percaya dan pelaku firman Tuhan, surga menanti Anda. Sementara Anda mengklaim diri Anda dari kecil percaya Tuhan Yesus, tapi bukan pelaku firman Tuhan, neraka tempatmu. Haleluya. Hanya di bibir saja mengeluarkan puji-pujian, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hati Anda menolak kuasa Tuhan. Itu sama dengan bohong. Anda tidak akan ada di surga Bapak Ibu. Mempelai bongkar saja supaya Anda tidak tersesat. Iblis senantiasa menyesatkan Anda dengan pemikiran-pemikiran logika Anda yang bodoh itu. Anda disesatkan. Sementara Anda mengaku, saya percaya Tuhan. Saya beriman sama Tuhan, tapi hanya di bibir saja, hatimu tidak. Masih kuat bohong, papan dusta, kuat selingkuh, kuat bikin dosa, baru bilang percaya Tuhan. Terus bilang Tuhan Maha Pengampun. Sementara Anda sudah tahu itu dosa, Anda lakukan, itu bukan pelaku firman. Tuhan tidak mau dipermainkan Bapak Ibu. Tuhan tidak mau ya. Tuhan tidak mau. Hukum-hukumnya dipermainkan, Tuhan tidak mau. Lebih baik Anda tidak mengetahui hukum Tuhan daripada Anda sudah mengetahui hukum Tuhan, lantas Anda melakukannya. Itu sama dengan Anda mempermainkan hukum-hukum kudusnya Tuhan. Akan berakibat fatal Bapak Ibu. Lihat saja, cross check saja ke depan. Kalau Anda tidak mendapati diri Anda itu ada di neraka, terus Anda komplain kan, Tuhan kenapa saya ada di sini, sementara saya ini percaya Tuhan. Saya ini beriman kepada Tuhan Yesus, kenapa saya ada di sini? Ya ile, Tuhan bilang sayang beribu sayang. Aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau hambaku pembuat kejahatan. Terus dia di dunia saya pelayanan, saya berbuat usir setan segala macam pelayanan saya bikin semua. Kok saya berakhir di sini? Lah hatimu angkuh. Diberikan karunia banyak-banyak angkuh hatimu. Nah, sedangkan Lucifer saja menyembah aku siang malam, asih berakhir di neraka. Makanya jangan sombong. Itu rahasianya, rahasia alam roh gitu.
Jangan sombong kita manusia ya. Kita ini belum mati, belum pergi surga. Lucifer itu dari surga loh, dicampakkan ke neraka. Dan neraka itu di bawah. Neraka itu di mana dia dicampakkan? Di bumi. Di bumi itu di bawah Bapak Ibu, bukan di atas ya. Makanya pikirkanlah hal-hal di atas, jangan hal-hal di bawah. Hal-hal di bawah itu setan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kedepannya darah-darah orang kudus, darah-darah orang benar, dari zaman ke zaman sudah menuntut Bapak Ibu untuk pembalasan. Pembalasan di hari kiamat. Jadi mereka menuntut pembalasan. Hal yang sama. Jadi orang-orang yang jahat itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Ya, orang-orang yang suka mensolimi orang, ya, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang-orang yang baik akan mendapatkan hal-hal kebaikan. Ya, mahkota-mahkota daripada Tuhan sudah disediakan kan 5 mahkota. Dari Tuhan itu sudah disediakan 5 mahkota. Dari setan pun sudah disediakan 5 jaringan, 5G. Jadi kan setan ini hanya meniru-meniru kan apa yang Tuhan bikin, apa yang Bapak Yahweh bikin Bapak Ibu, dia tiru. Dia bilang, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus ini firman yang hidup sudah menyiapkan 5 mahkota bagi anak-anaknya. Kenapa kita siapkan 5G untuk anak-anak dunia? Bukan teler-teler orang mau ikuti. Ini kecanggihan teknologi. Jadi gila Bapak Ibu, ODGJ semua. Setan menyiapkan 5 juga, 5G. Tuhan menyiapkan 5 mahkota. Setan menyiapkan 5G. Makanya di jaringan 5G itu ada daun palem. Daun palem. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan daun palem. Menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Nah seperti ini kan. Tuhan Yesus duduk di atas keledai, masuk di kota Yerusalem, masuk ke dalam dunia ini, dan disambut oleh dunia dengan daun palem sayang. Coba itu daun-daun ada di antena mana sekarang? 5G itu. Disambutlah Tuhan Yesus dengan daun-daun palem. 5G sayang. Tuhan Yesus menyiapkan bagi anak-anaknya 5 mahkota. Dunia menyiapkan bagi anak-anak dunia 5G. Sambil begini-begini orang mengeluhkan Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia dengan daun palem.